Pernahkah Anda terbangun di samping orang yang Anda cintai, menatap langit-langit kamar, dan menyadari bahwa getaran yang dulu meledak-ledak kini berubah menjadi keheningan yang menyesakkan? Hubungan Anda tidak hancur, ia hanya kehilangan warna. Banyak pria terjebak dalam rasa percaya diri yang semu, merasa sudah memberikan segalanya, padahal sebenarnya mereka hanya sedang menjalankan rutinitas yang membosankan. Wanita adalah makhluk yang kompleks. Dia tidak hanya butuh kehadiran fisik Anda, tapi dia butuh dipuja dengan cara-cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari ini, Tante akan membawa Anda menyelami rahasia jalur belakang. Sebuah eksplorasi yang bukan sekedar soal posisi, tapi soal bagaimana Anda menguasai psikologi gairah dan emosinya sekaligus. Dengarkan baik-baik, karena di tengah pembahasan nanti, tepatnya di poin nomor 5, Tante akan membongkar satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pria yang bisa merusak kepercayaan pasangan selamanya. Jika Anda melewatkan 1 detik saja, Anda mungkin akan kehilangan kunci untuk mengunci hatinya selamanya. Mari kita mulai obrolan privat kita. Sebelum kita menyentuh aspek fisik, kita harus bicara soal fondasi yang paling fundamental, rasa aman. Dalam psikologi hubungan, seorang wanita tidak akan pernah bisa menikmati hubungan fisik secara maksimal jika pikirannya masih terbebani oleh keraguan atau rasa takut dihakimi. Anda mungkin punya teknik yang hebat, tapi tanpa kepercayaan emosional, semuanya akan terasa hambar. Bagaimana caranya membangun ini? Anda harus mulai dengan keberanian untuk berkomunikasi secara asertif namun lembut. Bayangkan Anda sedang duduk bersamanya di saat suasana tenang, bukan saat sedang berada di atas ranjang. Katakan dengan nada yang rendah dan hangat, "Sayang, aku sangat menghargai kebersamaan kita, dan aku ingin hubungan kita selalu terasa baru dan hidup. Aku punya beberapa ide variasi yang ingin aku coba bersamamu, hanya agar kita bisa merasa lebih dekat." Kalimat ini sangat krusial. Anda tidak sedang menuntut. Anda sedang menawarkan sebuah perjalanan bersama. Pria yang berkualitas adalah pria yang tahu kapan harus memimpin dan kapan harus meminta izin. Banyak pria takut untuk membicarakan keinginan mereka karena takut dianggap aneh atau vulgar. Padahal, kejujuran Anda adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi pasangan. Saat Anda membuka ruang diskusi, Anda sebenarnya sedang memberikan kunci kepada pasangan Anda untuk juga jujur mengenai apa yang ia inginkan. Ingatlah, jalur belakang atau variasi apapun dimulai dari telinga dan pikiran, baru kemudian ke tubuh. Jika dia merasa bahwa Anda adalah pria yang mampu menjaga rahasia dan perasaannya, dia akan memberikan dirinya sepenuhnya tanpa keraguan. Jangan menjadi pria yang hanya datang untuk mengambil. Jadilah pria yang menciptakan suasana di mana pasangan Anda merasa bahwa memberikan dirinya adalah hadiah terbaik bagi kalian berdua. Inilah yang disebut dengan emotional safety. Tanpa ini, teknik secanggih apapun hanyalah gerakan mekanis tanpa jiwa. Tante ingin Anda memahami bahwa komunikasi adalah pelumas alami yang paling efektif sebelum Anda memulai eksplorasi fisik apapun. Setelah fondasi emosional terbentuk, barulah kita masuk ke aspek teknis yang seringkali diabaikan oleh para pria, geometri kenyamanan. Tante sering melihat pria terlalu bersemangat ingin mencoba variasi baru, namun melupakan detail kecil yang akhirnya merusak suasana. Dalam variasi dari belakang, tubuh wanita berada dalam posisi yang rentan secara fisik. Lutut dan pergelangan tangannya menjadi tumpuan utama. Jika Anda melakukannya di atas permukaan yang keras tanpa perlindungan, rasa sakit pada sendi akan segera mematikan sinyal gairah di otaknya. Gunakan bantal. Ya, sesederhana itu. Letakkan bantal yang empuk namun stabil di bawah lututnya. Secara psikologis, tindakan Anda memberikan bantal sebelum memulai adalah bentuk perhatian yang sangat besar. Itu menunjukkan bahwa Anda peduli pada kenyamanannya, bukan hanya kepuasan Anda sendiri. Pria yang detail seperti ini memiliki nilai yang sangat tinggi di mata wanita. Selain itu, perhatikan sudut kemiringan tubuh. Jangan biarkan dia menopang tubuhnya terlalu lama dengan tangan jika dia tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup. Anda bisa menyarankan dia untuk merendahkan tubuh bagian atas agar lengan bawahnya yang menjadi tumpuan. Kenapa geometri ini penting? Karena saat tubuh merasa nyaman, otak akan melepaskan hormon oksitosin dan endorfin. Sebaliknya,
Jika ada rasa sakit di lutut atau punggung, otak akan memproduksi kortisol atau hormon stres yang akan menutup jalan menuju kepuasan. Anda harus menjadi arsitek dalam momen ini. Atur pencahayaan yang redup, pastikan suhu ruangan nyaman, dan siapkan segala perlengkapan pendukung di dekat Anda. Persiapan yang matang menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang terorganisir dan serius ingin membahagiakannya. Jangan biarkan momen yang seharusnya indah terganggu hanya karena Anda harus mencari sesuatu di tengah jalan. Keindahan dari jalur belakang adalah visualisasi yang kuat bagi pria. Namun bagi wanita, keindahannya terletak pada bagaimana dia merasa dijaga dan dimanjakan dalam posisi tersebut. Jadikan kenyamanan sebagai prioritas utama, dan Anda akan melihat bagaimana dia menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Anda dengan rasa syukur yang mendalam. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih dinamis. Variasi dari belakang tidak hanya terbatas pada satu posisi merangkak di tengah ranjang. Sebagai pria yang ingin memberikan pengalaman high dopamin, Anda harus memahami konsep elevasi dan kedalaman. Salah satu variasi yang paling menggugah adalah standing style atau posisi berdiri di tepi tempat tidur. Di sini, istri membungkuk dengan tangan bertumpu pada kasur, sementara Anda berdiri di belakangnya. Secara psikologis, posisi ini memberikan kesan dominasi yang sangat kuat namun tetap elegan. Bagi wanita, sensasi berdiri dan membungkuk memberikan sudut penetrasi yang berbeda yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini memungkinkan Anda mencapai area-area sensitif yang sulit dijangkau pada posisi konvensional. Namun, kuncinya bukan pada kekuatan, melainkan pada ritme. Karena posisi ini memungkinkan penetrasi yang lebih dalam, Anda harus sangat peka terhadap respons tubuhnya. Lihat bagaimana napasnya berubah, dengarkan setiap suara kecil yang keluar. Variasi lainnya adalah menggunakan bantuan furnitur atau dinding sebagai sandaran. Elevasi yang berbeda akan menciptakan gesekan yang berbeda pula. Ini adalah ilmu pengetahuan tentang tubuh. Ketika Anda mengubah sudut, Anda sebenarnya sedang menstimulasi ujung saraf yang berbeda di otak. Wanita sangat menyukai perubahan ritme dan posisi yang halus. Jangan bergerak seperti robot. Bergeraklah seperti ombak yang kadang tenang namun kadang menerjang dengan pasti. Perubahan posisi dari merangkak ke berdiri atau sebaliknya harus dilakukan dengan transisi yang lembut, mungkin sambil memberikan kecupan di punggung atau bisikan di telinga. Inilah yang membedakan pria amatir dengan pria yang benar-benar paham cara memperlakukan wanita. Anda tidak sedang melakukan kompetisi atletik, Anda sedang merangkai simfoni kenikmatan. Dengan menguasai elevasi, Anda memberikan dimensi baru dalam hubungan Anda, membuat pasangan Anda selalu penasaran tentang apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Inilah rahasia agar api gairah tidak pernah padam, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Banyak pria salah mengerti kata intens. Mereka menganggap intensitas berarti kecepatan dan kekuatan yang kasar. Itu adalah kekeliruan besar yang sering Tante dengar. Intensitas sejati justru lahir dari kelembutan yang sangat fokus. Dalam variasi dari belakang, karena Anda memegang kendali penuh, ada godaan besar untuk bergerak cepat. Tapi Tante ingin Anda mencoba sesuatu yang berbeda, slow motion intimacy. Bayangkan Anda bergerak seolah waktu berhenti. Rasakan setiap inci sentuhan, biarkan saraf-saraf di tubuh Anda dan tubuhnya saling berkomunikasi tanpa kata-kata. Kelembutan yang dilakukan secara perlahan justru akan meningkatkan ketegangan emosional. Ini menciptakan efek anticipation atau penantian di otak wanita. Semakin lama dia menanti puncak gairah yang Anda berikan dengan penuh kesabaran, semakin besar ledakan yang akan ia rasakan nantinya. Inilah yang disebut dopamin tinggi, bukan soal kepuasan instan, tapi soal perjalanan panjang menuju kepuasan tersebut. Gunakan tangan Anda, jangan biarkan mereka diam. Saat Anda berada di belakangnya, gunakan jemari Anda untuk membelai lembut sisi tubuhnya, rambutnya, atau menggenggam tangannya. Sentuhan-sentuhan kecil ini adalah pengingat bahwa Anda ada di sana untuknya secara utuh. Fokuslah pada kualitas setiap gerakan. Wanita sangat menghargai pria yang mampu menahan diri demi memastikan pasangannya benar-benar menikmati setiap detiknya. Jika Anda mampu menguasai teknik kelembutan intens ini, Anda akan melihat perubahan besar pada cara pasangan memandang Anda. Anda bukan lagi sekedar pria yang ingin memuaskan hasrat diri sendiri, melainkan seorang kekasih yang artistik dan penuh perasaan.
Ini akan membangun keterikatan batin yang sangat kuat. Pasangan Anda akan merasa sangat dihargai dan dimuliakan, dan itu adalah kunci utama untuk membuatnya merasa ketagihan pada kehadiran Anda. Ingat, kekuatan terbesar seorang pria bukan pada ototnya, tapi pada kemampuannya untuk menjadi lembut di saat yang paling intens sekalipun. Nah, sampailah kita pada poin yang Tante katakan tadi sangat krusial. Dengarkan dengan seksama, karena ini adalah pemisah antara pria yang bijaksana dan pria yang ceroboh. Istilah jalur belakang seringkali disalahartikan dan dibawa ke arah yang keliru. Tante ingin meluruskan ini dengan sangat tegas. Jalur belakang adalah soal posisi dan arah, bukan soal lubang yang dilarang. Dalam nilai moral, syariat agama, maupun dari sudut pandang medis, melakukan penetrasi pada jalur pembuangan atau anus adalah sebuah kesalahan besar yang tidak boleh Anda lakukan. Kenapa ini begitu penting? Pertama, secara kesehatan, area tersebut mengandung ribuan bakteri dan tidak didesain untuk elastisitas seperti jalur depan. Melakukan hal tersebut berisiko tinggi menyebabkan luka, infeksi serius, bahkan kerusakan permanen bagi pasangan Anda. Kedua, secara psikologis, itu bisa menghancurkan rasa percaya. Wanita yang dipaksa atau dibujuk untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan dan dilarang akan merasakan trauma mendalam. Dia akan merasa tidak dihormati, merasa hanya dijadikan objek pemuas nafsu tanpa memikirkan martabat dan kesehatannya. Seorang pria sejati adalah pria yang tahu batasan. Menghormati garis merah ini adalah bentuk nyata dari kasih sayang Anda. Jangan biarkan pengaruh konten-konten negatif di luar sana meracuni pikiran Anda. Kepuasan tertinggi bisa dicapai dengan cara-cara yang halal, sehat, dan penuh cinta melalui jalur yang sudah semestinya. Variasi posisi dari belakang yang Tante bahas di sini, tetaplah fokus pada jalur yang benar. Dengan tetap berada di koridor yang sehat, Anda sebenarnya sedang melindungi hubungan Anda dari kehancuran jangka panjang. Jangan korbankan kebahagiaan masa depan dan kesehatan pasangan Anda hanya demi rasa penasaran yang keliru. Jika Anda mampu menjaga integritas ini, pasangan Anda akan merasa sangat beruntung memiliki pria yang tidak hanya hebat di mata dunia, tapi juga saleh dan bertanggung jawab di ruang privat. Kedisiplinan Anda dalam menjaga aturan ini adalah tanda bahwa Anda memiliki high value sebagai seorang pria. Mari kita tingkatkan level eksplorasi Anda dengan konsep stimulasi multisensori. Saat melakukan variasi dari belakang, Anda memiliki akses visual yang luar biasa. Namun hubungan intim yang hebat harus melibatkan lebih dari sekadar penglihatan. Anda harus mengaktifkan indera pendengaran, penciuman, dan peraba pasangan Anda secara bersamaan. Inilah yang akan membuat pengalaman tersebut terasa seperti mimpi yang nyata. Pertama, suara. Jangan biarkan suasana menjadi hening seperti perpustakaan. Bisikan kata-kata apresiasi di telinganya. Katakan betapa cantiknya dia, betapa Anda sangat mencintainya, atau betapa Anda sangat menikmati momen ini. Suara rendah pria memiliki efek menenangkan sekaligus menggairahkan bagi wanita. Kedua, indera penciuman. Gunakan aromaterapi atau parfum yang lembut di tubuh Anda. Bau tubuh pria yang bersih dan harum adalah afrodisiak alami bagi wanita. Aroma yang konsisten akan menciptakan memori di otaknya. Sehingga setiap kali dia mencium aroma tersebut, dia akan teringat pada momen indah bersama Anda. Ketiga, indera peraba yang lebih luas. Jangan hanya terpaku pada satu titik penetrasi. Gunakan dada Anda untuk bersentuhan dengan punggungnya. Biarkan dia merasakan kehangatan tubuh Anda secara menyeluruh. Inilah kelebihan posisi dari belakang. Anda bisa memberikan pelukan dari belakang sambil tetap melakukan variasi tersebut. Ini menciptakan rasa kedekatan yang luar biasa, seolah-olah Anda sedang melindunginya dari dunia luar. Ketika semua indera ini aktif, otak wanita akan dibanjiri oleh zat kimia kebahagiaan. Dia tidak akan hanya merasakan kepuasan fisik, tapi juga kepuasan batin yang mendalam. Dia akan merasa penuh secara emosional. Pria yang mampu memberikan pengalaman multisensori seperti ini adalah pria yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Anda sedang memberikan pengalaman holistik yang menyentuh jiwa dan raganya sekaligus. Latihlah kepekaan Anda untuk memahami bagian mana yang paling responsif terhadap sentuhan dan bisikan Anda. Dengan begitu, setiap sesi kebersamaan kalian akan menjadi karya seni yang unik dan selalu baru.
Poin ketujuh ini sering dianggap sepele, namun bagi wanita, ini adalah segalanya, psikologi lingkungan. Wanita adalah pengolah informasi yang sangat detail. Jika ada sedikit saja gangguan di sekitarnya, fokusnya akan buyar. Anda mungkin merasa posisi dari belakang ini sangat seru, namun jika pasangan Anda merasa khawatir suaranya terdengar oleh anak-anak di kamar sebelah, atau merasa terganggu oleh pintu yang tidak terkunci, gairahnya akan turun secara drastis. Tugas Anda sebagai pria adalah memastikan benteng Anda aman. Pastikan pintu terkunci rapat, pastikan jendela tertutup dan suara dari luar tidak masuk, begitu juga sebaliknya. Jika perlu, putar musik latar yang lembut untuk meredam suara-suara yang mungkin muncul. Mengapa ini sangat penting dalam variasi dari belakang? Karena posisi ini seringkali memicu respons vokal yang lebih jujur dan intens dari wanita. Jika dia merasa tidak aman, dia akan menahan diri, dia akan menjadi kaku, dan pada akhirnya dia tidak akan menikmati prosesnya. Selain keamanan, perhatikan juga estetika ruangan. Kamar yang berantakan dengan tumpukan baju kotor atau piring bekas makan akan memberikan sinyal stres ke otak wanita. Ciptakan lingkungan yang suci untuk kalian berdua. Sebagai pria, tunjukkan bahwa Anda sangat menghargai momen ini dengan cara merapikan tempat tidur atau menyiapkan suasana yang mendukung. Ketika dia masuk ke kamar dan melihat Anda sudah menyiapkan segalanya dengan rapi dan aman, dia akan merasa sangat diistimewakan. Dia akan merasa bahwa Anda benar-benar mendedikasikan waktu dan energi untuk membahagiakannya. Rasa aman akan privasi ini akan memberikan lampu hijau bagi otaknya untuk melepaskan semua beban dan mengeksplorasi gairah bersama Anda tanpa batas. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah pintu yang terkunci dan suasana yang tenang. Itu adalah kunci untuk membuka sisi terdalam dari diri pasangan Anda. Terakhir, namun sangat praktis, adalah soal keamanan medis dan penggunaan alat bantu seperti pelumas. Tante harus jujur, dalam beberapa variasi dari belakang, posisi tubuh bisa menyebabkan gesekan yang lebih intens dibandingkan posisi biasa. Terkadang, pelumasan alami tubuh wanita tidak cukup untuk mengimbangi intensitas tersebut, terutama jika sesi berlangsung agak lama atau jika sedang dalam kondisi stres. Jangan gengsi atau merasa gagal jika harus menggunakan pelumas tambahan. Justru, menyediakannya adalah tanda bahwa Anda adalah pria yang cerdas dan peduli. Gunakan bahan-bahan yang aman. Anda bisa menggunakan minyak zaitun yang alami atau produk berbahan dasar air yang banyak tersedia di apotek. Hindari bahan-bahan yang mengandung parfum kuat atau zat kimia yang bisa menyebabkan iritasi. Jelaskan pada pasangan bahwa penggunaan pelumas ini adalah untuk memastikan dia tidak merasa lecet atau perih setelahnya. Ini kembali lagi ke poin tentang kenyamanan. Pria yang siap dengan segala perlengkapan menunjukkan bahwa dia adalah seorang profesional dalam memberikan kebahagiaan. Selain itu, komunikasikan soal ritme. Jika di tengah jalan dia merasa kurang nyaman, jangan tersinggung. Berhentilah sejenak, tambahkan pelumas, berikan pijatan lembut, lalu mulai lagi dengan perlahan. Keamanan fisik adalah bentuk perlindungan Anda terhadapnya. Jangan sampai momen yang indah hari ini meninggalkan rasa perih atau trauma fisik esok hari. Jika Anda selalu memastikan dia aman dan nyaman, dia akan selalu merindukan momen bersama Anda tanpa rasa khawatir. Pengetahuan medis dasar tentang tubuh pasangan Anda akan membuat Anda menjadi kekasih yang jauh lebih kompeten. Ingatlah, hubungan intim adalah tentang saling menjaga, bukan saling menyakiti. Dengan memperhatikan aspek kesehatan ini, Anda sedang membangun hubungan yang berumur panjang dan selalu sehat secara fisik maupun emosional. Anda adalah penjaga tubuhnya, maka jagalah dengan penuh kehati-hatian. Nah, anak-anak tante yang bijaksana, kita sudah menyelami jauh ke dalam rahasia jalur belakang. Tante harap, setelah mendengar naskah ini, Anda tidak lagi melihat hubungan intim hanya sebagai pemuasan kebutuhan biologis, melainkan sebagai sebuah bentuk seni tingkat tinggi untuk menyatukan dua jiwa. Ingatlah pesan Tante, jadilah pria yang memimpin dengan kasih sayang, yang merancang kenyamanan dengan ketelitian, dan yang menjaga batasan dengan integritas. Variasi yang kita bahas tadi hanyalah alat, namun mesin penggeraknya adalah rasa hormat dan cinta yang tulus yang Anda berikan setiap hari. Bukan hanya di dalam kamar,
tapi di setiap detik kehidupan kalian bersama. Seorang wanita tidak akan pernah melupakan pria yang mampu membuatnya merasa aman sekaligus diinginkan. Pria yang mampu menjaga martabatnya sambil tetap memberikan kejutan-kejutan manis dalam hubungan. Sekarang, Tante ingin bertanya pada Anda, dari semua poin yang kita bahas tadi, mana yang menurut Anda paling menantang untuk dilakukan? Atau mungkin Anda punya pengalaman bijak yang ingin dibagikan untuk sesama pria di sini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam membahagiakan pasangan kita. Terima kasih sudah menyimak dengan hati yang terbuka. Jika Anda merasa obrolan privat kita hari ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada mereka yang sekiranya membutuhkan perspektif baru ini. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan jangan pernah berhenti untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda bagi orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di obrolan privat Tante Fania berikutnya. Tetaplah hangat, tetaplah bijak, dan yang paling penting, tetaplah saling mencintai dengan cara yang paling indah. Salam hangat dari Tante Fania. Amin ya Robbal Alamin.